Abdul Fadli Syahni bin Muhammad Zaki dari IKMAS. Jadinya soalan saya kepada Pak Kiai adalah ada dua soalan yang berkenaan dengan isi yang Pak Kiai terangkan sebentar tadi, di mana yang tentang ayyakuna amalan nas, iaitu Nabi ini sempurna dari segi keimanan, fizikal dan lain-lain. Jadi soalan saya, yang dikatakan sempurna itu Rasul daripada first Rasul sampai last kan? Betul dari Pak Kiai? Jadinya soalan saya, bagaimana pula dengan dua orang Nabi ni, iaitu Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim dia dikisahkan yang tentang dia mencari yang dia mencari Tuhan, betul. Dia cari Tuhan matahari, tapi matahari ni macam tenggelam. Lepas tu tengok bulan, tapi bulan tu tenggelam. Maknanya kenapa dia ada kisah dia mencari Tuhan? Padahal patutnya keimanan tu patutnya dah ada dalam diri dia. Tu yang first. Yang kedua, kenapa pula fizikal Nabi Ayub tu boleh kena penyakit sopak dan sebagainya? Kan ada dikisahkan tentang kisah Nabi Ayub yang terkena banyak penyakit pada suatu ketika dahulu, dan ianya dianggap sebagai ujian yang Allah bagi kepada dia. Padahal Rasul itu sepatutnya sempurna daripada segi fizikal dan keimanan. Jelas soalan? Dua soalan itu saja. Dua soalan saja. Kita semester apa? Oh, semester 1. Jangan mengaji lagi. Okey, terima kasih. Muhammad Zulfadli. Nak kumpul dulu ke? Okey, soalan saya baca. Okey, lagi silakan. Silakan. Ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Syamsul Ahmad Ahmad. Saya daripada BAUK, guru takmir, mengajar juga di sekolah. Saya ada banyak soalan sebenarnya nak tanya kepada Ustaz. Silakan terus. Tapi saya ambil 2-3 soalan saja. Yang pertama, macam mana pandangan Kiai mengenai pandangan golongan Wahabi yang menyatakan Maulid ini daripada Syiah Fatimi, pada zaman Fatimi. Dan sebahagian kitabnya juga menyatakan daripada Sultan Muzaffar zaman Saddam Hussein Al-Ayyubi. Itu yang pertama. Macam mana berbanding antara dua sejarah? Kalau kita nak berhujah dengan kias tadi, untuk kita jawab persoalan yang Wahabi menyatakan bahawasanya Maulid ini asalnya daripada Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pandangan Kiai mengenai seorang mufassiri daripada Indonesia, iaitu Syekh Ustaz Quraib Shihab. Dan yang ketiga, 3 soalan saja sebenarnya, macam mana Kiai boleh bagi tak sedikit tip pada kami yang fuqara ni, fakir ni, untuk memperingati banyak tentang petikan-petikan kitab ataupun untuk menguatkan hafazan kitab-kitab. Sebab saya pernah mendengar Ustaz Abdul Samad menyatakan Kiai Haji Muhammad Idris Ramli ini adalah kutub yang bergerak, kitab-kitab yang bergerak. Jadi boleh tak bagi tip daripada Tarki Ma'asi daripada Imam Syafi'i itu, ada tak lagi tip-tip lain untuk kami jadikan sebagai panduan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul Anwar. Kenal dalam WhatsApp sahaja, hari ini kita berjumpa. Alhamdulillah. Jadi untuk setakat ini, saya rasa pun dah banyak ni. Kita bagi ruang untuk dia jawab dahulu persoalan-persoalan. Silakan dia. Tentang soalan Nabi Ibrahim. Pertama, soalan tentang Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim itu bukan pencarian Tuhan, tapi dialog dengan kaumnya. Lalu menetapkan kalau apa yang diyakini oleh kaumnya itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Maksudnya macam itu. Karenanya perkataan Nabi Ibrahim itu dijadikan hujjah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Tuhan itu bukan benda yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, dari kisah Nabi Ibrahim itu. Yang kedua, soal kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini memang kena sakit, tapi kalau yang diriwayatkan yang populer itu kata para ulama tidak sahih. Itu riwayat Israiliyat. Katanya sampai sakit
kena ulat-ulat semua, tinggal tulang-tulangnya. Ya, kalau macam itu orang biasanya mati kalau tinggal tulangnya itu. Sakit Nabi Ayub ini kata para ulama bukan macam itu, tapi sakit antara tulang dan daging. Karena sakit kalau munafir menyebabkan orang tidak suka pada seorang nabi itu tidak terjadi. Karenanya Nabi Yakub setelah ditinggal Nabi Yusuf itu tak boleh melihat, itu bukan buta. Karena pada orang buta tak suka. Tapi itu semacam apa? Ada sesuatu yang menghalangi pandangannya, semacam katarak. Apa katarak ya? Macam katarak. Orang katarak itu kan tidak buta kan, tapi ada selaput yang menghalangi pandangan, macam itu. Ini soalan yang pertama. Terus soalan yang dari Ustadz Anwar, Sejarah Wahabi Fatimiyah. Maulid Nabi. Kata orang Wahabi, Maulid ini katanya dari Syiah Fatimiyah. Itu kalau kata orang yang tak suka Maulid. Kata orang yang suka Maulid macam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, muridnya Syekh Nutaimiyah. Justru Maulid ini dari Sultan Muzaffar Zainuddin Ali bin Buktikin Kaukabri. Itu sultan ini ya di Irbil di Irak, seorang sultan yang saleh. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi macam itu. Kedua, seandainya benar Maulid ini asalnya dari Syiah Fatimiyah, gak apa-apa. Mengapa? Karena dalilnya sahih. Para ulama yang mengadakan Maulid ini kan dalilnya dari Al-Quran banyak. Contoh di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Semuanya kami ceritakan kepadamu Muhammad dari kisah-kisah para rasul, sesuatu yang dapat meneguhkan hatimu. Mengapa di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat kisah para rasul dulu, agar hatinya Rasulullah SAW menjadi kuat ketika berjuang, bahwa bukan hanya baginda yang mendapat ujian tantangan dari kaumnya, Rasul-Rasul dulu juga begitu. Nah, berarti kalau begitu, sesuatu yang dapat menguatkan hati itu dianjurkan dalam agama. Yang menguatkan hati kita apa? Yang menguatkan hati kita adalah kisah-kisah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dan itu yang disampaikan dalam Maulid. Berarti masyru' juga disyariatkan berdasarkan ayat ini. Tak keluar dari ini berarti. Ini kan Al-Quran. Ini dalil Al-Quran. Kemudian dalil lain ya. Wadzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Ingatkan mereka pada hari-hari Allah. Ini kan perintah mengadakan peringatan. Maksud hari-hari Allah itu maksudnya apa? Hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Ini kan Al-Quran. Nah, artinya apa? Walaupun itu asalnya dari Syiah Fatimiyah, selama dalilnya bagus ya gak apa-apa memang. Bahkan sebagian ibadah di dalam Islam oleh Rasulullah SAW, sebagian hukum ada yang diambil dari jahiliyah, ada yang diambil dari Yahudi. Kalau yang diambil dari jahiliyah apa? Akikoh. Akikoh itu asalnya budaya jahiliyah. Setelah Rasulullah SAW diutus, Rasulullah tetap menganjurkan akikoh. Dulu orang jahiliyah kalau lahir babynya laki-laki sembelih kambing 2. Kalau babynya perempuan, bayinya perempuan, kambing 1. Setelah disembelih, darah akikoh itu biasanya dilumurkan pada rambut si bayi, pada badan si bayi. Setelah Rasulullah diutus, akikoh tetap jalan, tapi melumurkan darah ya, darah kambing ke badan si bayi itu tak bagi. Kata ulama hukumnya makruh, karena itu perkara najis. Ini dari jahiliyah. Sebagian ibadah kita ada yang dari Yahudi. Apa? Puasa Asyura. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, lalu melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Baginda bertanya, "Mahadza? Apa ini kalian mau puasa esok?" Kata Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil
wa aghraqa fir'aun wa junudah. Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel dan Allah karamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Faswamahu Musa syukron lillah. Karena ini hari kemenangan Bani Israel, Nabi Musa berpuasa setiap Asyura karena bersyukur kepada Allah. Apa jawaban baginda? Baginda bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Akhirnya apa? Faswamahu, baginda berpuasa Asyura wa amaran nasa bisyamihi. Orang-orang diperintahkan puasa Asyura. Artinya ini dari Yahudi, walaupun dari Syiah kalau betul gak apa-apa memang. Karenanya kata para ulama ya di dalam kitab-kitab, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak elok, tidak sebaiknya meninggalkan adat istiadat masyarakat selama tidak haram. Selama gak haram gak apa-apa. Nah, orang-orang Wahabi kadang menyampaikan dalil man tashabbaha biqaumin. Ada hadis fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka berarti dia termasuk bagian dari mereka. Syiah aliran sesat. Syiah yang pertama bikin maulid. Berarti kalau bikin maulid menyerupai aliran sesat, berarti haram. Kata para ulama, hadis ini tidak mutlak, tidak umum. Menyerupai kaum lain itu haram, syaratnya ada dua. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan yang kita tiru itu, yang kita serupai memang perbuatan tercela menurut syarak. Kalau tak tercela gak apa-apa. Kita ini bikin program dalam dewan macam ini. Ini di Arab dulu tak ada. Ini diberitain di Amerika macam ini. Terus pakai mikrofon. Mic ini yang pertama kali buat orang Yahudi apa orang Arab? Orang Yahudi kan. Tapi gak apa-apa kita ini. Malah handphone. Yang buat handphone orang Islam apa orang di luar Islam? Mobile yang pertama kali buat kan Samsung ya dari Korea. Terus Oppo dari China. Apalagi? Apple dari mana? Dari US. Dari orang kafir semua saudara. Ya gak apa-apa seperti itu. Mengapa? Itu bukan perbuatan tercela. Yang kedua, meniru agama lain itu haram. Ayyakun nabi qustit tasyabbuh. Memang berbuat itu tujuannya meniru mereka. Kita pakai mikrofon, pakai handphone, gak ada tujuan meniru mereka. Ya suka-suka aja lah. Karena memang seronok macam ini ya kita gunakan. Jadi gak apa-apa seandainya itu dari Syiah. Kita berterima kasih pada Syiah kalau begitu. Karena Islam ya memang menerima kebaikan dari luar, menerima memang. Bukan langsung pokoknya dari ini ditolak, enggak. Jadi macam itu. Terus